berkurang sesuai dengan batas jatah waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu nggak kalau dia bakal mati? Ada yang tahu. Karena itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ibu-ibu yang hadir di majlis taklim ini, yang ngaji berarti orang-orang yang termasuk orang yang mempersiapkan bekal. Untuk apa? Untuk pulang ke alam kubur kita. Karena kuburan beberapa minggu yang lalu telah saya sampaikan manggilin kita itu ada yang bilang 5 kali, ada yang bilang 7 kali. Minggu yang lalu sudah disampaikan itu ya. Jadi manggilin kita. Oleh karenanya mari kita mempersiapkan diri untuk dipanggil dalam kuburan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Nabi, digelar Siddiq karena ini orangnya benar. Ya, Siddiq itu benar. Makanya ibu bapak kalau namain anak Siddiq, ajarkan perilakunya yang benar, karena nama Siddiq orang yang paling benar. Ibu yang dirahmati Allah, kata beliau apa? Manda kholal kobro bila zadin faka'an nama rokibal bahro bila sapinatin. Siapa yang masuk kubur tanpa membawa bekal, ibarat orang yang mengarungi sebuah lautan tanpa perahu. Ibu bisa bayangkan kalau ngalungin lautan yang begitu luas, nggak ada perahu, kira-kira pakai apa? Umpan juga nggak ada. Kira-kira apa yang terjadi? Orang nekat namanya, gelap dan tenggelam. Begitu juga kita manusia, kalau kita masuk alam kubur kurang persiapan, berbahaya buat kita. Mal mayitu fi qabrihi ila kalgorikil mugawis. Mayit itu di alam kubur seperti orang yang timbul tenggelam di lautan. Ya tadi da'watan bin awihi, hanya mengharap doa dari keluarganya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas sholihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi orang yang di alam kubur pada teriak seperti ini, teriakannya, ya Allah. Setelah dia menyadari bahwa dia itu bukannya hanya sebuah mimpi buruk yang pernah saya ceritakan dulu, dia betul-betul mati, baru teriak, manggilin keluarganya, manggilin orang yang tercinta, orang yang disayang sama dia, yang dekat sama dia, tapi teriakannya tidak dapat didengar oleh manusia dunia. Tapi kata Rasulullah, kalau saja teriakan itu, panggilan kubur itu didengar oleh telinga manusia, pasti kita akan merasa ketakutan yang luar biasa. Lagian kalau itu didengarkan orang pada benar kali ya. Benar semua. Iya, pada benar. Jadi oleh karenanya Bapak dan saudara sekalian, mau ngapain? Pak as-sodaqo wa aku minas sholihin. Ya Allah, kalau begitu maka saya hidupin lagi dah. Kalau ternyata mati itu benar, iya kan, bahwa ada alam kubur itu benar, kalau gitu hidupin saya lagi ya Allah. Mau ngapain? Pak as-sodaqo wa aku minas sholihin. Saya akan bersedekah dan ingin jadi orang yang soleh, ingin jadi orang-orang yang baik. Kata malaikat, lu kemarin ngapain baik? Apa udah dikasih tahu di Majlis Taklim Darussalam, udah dikasih tahu Majlis Taklim Nurul Iman, Majlis Taklim Al Mansuriyah, ngejedok baik, ya kan? Terus sekarang merasain dah, kata malaikat kan begitu, ya kan Mbak? Tahu ngejedok? Diam Mbak,
Tambunnya medok banget. Ngejedok baik, diem baik, pura-pura tegong, banyak alasan lah, alasan inilah, alasan itulah. Kenapa nggak ngaji? Ya kan? Ngantuk. Cucu buat alasan. Padahal kalau kita udah lewat masanya udah. Ya Bu ya, kita udah ngurusin emaknya aja udah luar biasa, betul nggak? Bukan emak yang satu, emak yang ono, karena anak kita kan berapa biji tuh, ya. Dan masa kita begitu lah udah tua, langsung cucu. Ya, memang kita sayang, tapi ada batasnya, ya nggak Bu ya? Yang kira-kira kita ngaji mah, wayah nah tuh neng, besok mama mau ngaji, gitu. Iya kan? Kesempatan. Kenapa? Pahalanya luar biasa, mau ngaji berangkatnya aja seperti dimudahkan jalan menuju surga. Hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis lain, kalau orang menuntut ilmu seperti orang yang berjuang berjihad di jalan Allah. Ya, man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Sampai dia kembali lagi ke rumah. Kemudian hadis lain menyatakan ketika dia betul-betul menuntut ilmu di dalam majlis taklim tidak ada unsur lain, bukan karena malu sama si A, malu sama si B, hanya semata-mata karena Allah, maka dia akan memperoleh haji, dapat pahala haji, padahal kagak haji. Hadis yang lain menyatakan seluruh makhluk Allah yang ada di atas langit, makhluk Allah yang ada di atas bumi, yang merayap, makhluk Allah yang ada di dasar laut termasuk ikan hiu, liyastaghfiru lil alamin man fis samawati wal ardh hatta khitani bil bahri. Dia beristighfar, mohon ampun ya Allah, ampun itu ibu itu ya Allah, ampun itu ibu RT ya Allah, ampun itu ibu RW ya Allah. Ya kan? Yang rajin ngaji, ya kan? Bawa jamaah, ngajak juga warganya. Karena ibu ketika ibu ngajak warganya berhasil ibu ajak, ibu mendapat pahala dari pahala orang yang ibu ajak. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan jalan kebaikan, ya, kemudian dia mau ikut kebaikan itu, ibu mendapat pahala dari orang yang ikut juga. Tuh hadis buat begitu, luar biasa. Saya ngaji yuk, ikut dia, dapat pahala, double pahala. Ibu dapat pahala sendiri, dapat pahala lagi dari orang yang ibu ajak. Yang penting jangan bosan-bosan kita mengajar, ya nggak Bu? Karena agama itu nasihat, adinu nasihat, agama itu nasihat. Ngajak aja, perkara mau atau tidak. Perkara mau atau tidak itu bukan urusan kita lagi. Yang penting kita tugas kita ngajak, Pak Bu RT. Perkara dia mau apa tidak bukan urusan kita, urusannya hanya kepada Allah. Betul nggak? Kenapa? Allah nanti yang menggerakkan dia. Tuh. Hidayah. Kenapa? Jangankan kelas kita ini, kelas Nabi aja, ya nggak? Ketika menyuruh pamannya Abu Thalib untuk mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak bisa terucap. Apa kata Muhammad? Innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Saya Muhammad yang punya hak untuk memberikan hidayahnya, asalnya aku. Jadi kalau nggak dapat hidayah, ya sudah. Yang penting kita tugasnya ngajar, ya kan? Qulil haq walau kana murad, katakan yang benar walaupun pahit. Balighu anni walau ayat, sampaikan aja walaupun hanya satu ayat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bu, dalam hadis ini, dalam firman Allah ini, surah Al-Munafikun ayat 10 nanti dibaca, boleh silakan di rumah. Tujuannya adalah untuk menganjurkan kita beramal sedekah. Al-Munafikun ayat 10. Suratnya lupa saya. Di Al-Quran, kalau nggak di Babu Gulai tanya, dia gampang banget jawabnya. Surah Al-Munafikun ayat 10 langsung muncul. Membantu juga, tapi jangan seperti dia. Tapi kita lihat juga di Al-Qurannya kadang-kadang. Surah berapa? Surat ke-63
berapa? Surat ke-63 Al-Munafikun ayat 10. Ya, menganjurkan bahwa kita untuk bersedekah, jangan keburu mati. Sedekah. Ya Bu, sama dengan orang ke masjid, jangan keburu mati baru ke masjid. Dari sekarang ke masjid. Betul nggak? Begitu udah mati, bawa ke masjid. Ada bayi depan lagi, ya kan? Sampai kapan ke masjid? Sampai mati, jangan keburu mati baru ke masjid. Sekarang alhamdulillah sholat subuh Masjid Jami Darussalam itu 3 baris, kalau lebih rata-rata 4 baris itu, 4 baris kurang sih, 4 sepotong. Kalau satu barisnya 32, banyak banget orang sekarang alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena setiap acara-acara takziah tahlilan saya selalu menyampaikan hal-hal yang punya nilai pahala, karena kita nggak tahu. Abangnya Ibu Juju ya, Pak Nur Hasan almarhum itu hari Jumatnya ngitung duit bareng saya. Pak Haji, ini minuman Pak Haji. Iya terima kasih. Lah besoknya Minggu, innalillahi. Betul nggak? Bu. Senin apa Minggu? Senennya. Ya Minggu Maulid masih ikut hadir. Senennya. Kenapa bisa hal itu bisa terjadi? Bukan mustahil bagi kita juga ini bisa terjadi hal seperti ini. Jadi oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, mumpung kita masih hidup, marilah kita memperbanyak bekal. Ibu ngaji artinya memperbanyak bekal amal. Ilmu itu, ya Bu, ilmu itu sangat penting. Ketika Sayyidina Ali ditanya oleh baginda Rasul, ya Rasul, ya Ali, mau ilmu atau mau harta? Apa kata Ali? Ilmu. Kenapa? Kalau harta akan habis begitu saja, tapi kalau ilmu bisa mendapatkan harta dengan ilmu. Kalau Anda ingin bahagia hidup di dunia dengan ilmu, hidup di akhirat dengan ilmu. Seperti ibu ngaji ini harus tahu ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmu. Siapa orang yang menginginkan kebahagiaan dunia dengan ilmu, bagaimana ingin bahagia duit lah, bahagia di dunia, lah harus tahu ilmunya, bagaimana cara mencari duit dan lain sebagainya. Seperti yang pernah saya gambarkan, kalau nggak tahu ilmunya akan acak-acakan seperti orang yang asam, nggak tahu ilmunya, akhirnya taruh gambir segala apa tahu dah ya, gambir sama kecap apa dah, nggak ada. Nah, iya. Artinya orang yang melakukan satu amalan tak nggak tahu ilmunya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bu. Ibu yang dirahmati Allah nih Bu nih. Takdir itu ada takdir mu'allaq, ada takdir mublok. Takdir mublok yang tidak bisa dirubah, tapi takdir mu'allaq bisa dirubah dia dengan amal. Artinya apa? Daripada, ya kan, harusnya orang itu celaka jadi nggak celaka gara-gara sodako. Nih Bu, satu hari ibu yang dirahmati Allah, satu hari malaikat maut, malaikat Israel mendatangi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lalu bertanya. Malaikat ini bertanya, siapa anak muda yang tadi mendatangimu wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim berjawab, itu tadi sahabatku dan sekaligus muridku. Malaikat tanya lagi, ada apa dia datang menemuimu? Kata malaikat, Nabi Ibrahim menjawab, dia menyampaikan akan menikah besok pagi. Malaikat ngomong lagi sama Ibrahim, wahai Ibrahim, sayang sekali umur anak itu tidak akan sampai besok pagi. Dengarin ceritanya, kalau nggak konsentrasi kita nggak apa. Habis berkata seperti itu, malaikat maut pun pergi meninggalkan Nabi Allah Ibrahim. Hampir saja Nabi Ibrahim alaihissalam bergerak untuk memberitahu anak muda tersebut guna menyegerakan pernikahannya malam itu juga dan memberitahu tentang kematiannya. Tapi langkahnya terhenti. Nabi Ibrahim alaihissalam memilih kematian
tetap menjadi rahasia Allah. Esok paginya Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata melihat dan menyaksikan anak muda tersebut melangsungkan pernikahannya. Hari pun berganti minggu, berganti bulan, berganti dan tahun pun berganti tahun. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melihat anak muda ini panjang umurnya sehingga usianya sampai 70 tahun. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun bertanya kepada malaikat maut, kenapa malaikat berbohong tempo hari? Kata Nabi Ibrahim, kenapa malaikat bohong? Malaikat apa tuh? Ijrail. Maut tuh Ijrail. Kenapa berbohong tempo hari? Ya kan? Menyampaikan jika anak muda itu akan mati besok, kata malaikat. Ternyata tidak mati, bahkan umurnya panjang, kata Nabi Allah Ibrahim. Kemudian malaikat maut itu, malaikat Ijrail, dirinya memang akan mencabut nyawa anak muda tersebut karena Allah menahannya. Jadi ketika malaikat Ijrail mau menyabut nyawa anak muda itu, dia ditahan tangannya oleh Allah. Dan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menahan tanganku untuk tidak mencabut nyawa anak muda itu dahulu? Ketahuilah wahai Ibrahim, bahwa di malam menjelang pernikahannya, anak muda tersebut menyedekahkan 7 dirham untuk anak-anak yatim. Lalu anak-anak yatim mendoakannya. Allah mengganti setiap dirham 10 tahun. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak menyabut nyawanya anak muda tersebut salah sebelum usianya 70 tahun. Dan inilah yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut hingga engkau masih melihatnya hidup. Kematian memang di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu memajukan dan memundurkan kematian adalah hak prerogatif Allah. Dan Allah memberitahu lewat kalam Rasulnya Muhammad bahwa sedekah itu bisa memanjangkan umur. As-shadaqatu tatba'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Sama silaturahmi ya. Silaturahmi jelas panjang umur juga, banyak rezeki. Hadis sahih, man sarrahu ayyamuda lahu bi umrihi wa ayusa'alahu bi rizqihi falyattaqillah wal yasir rahimahu. Siapa orang yang ingin dipanjang umurnya, dimurahkan rezekinya, bertakwa kepada Allah dan bersilaturahmilah. Hadis sahih. Betapa benar. Ibu yang dirahmati Allah, ngaji masuk kategori silaturahmi udah dapat, betul nggak? Ya kan, ketemu teman, udah dapat ketemu, wah alhamdulillah ketemu Bu RW, ketemu BRT, ada di sini, ketemu Pak Ustadz, bersilaturahmi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bu,